Sukses yang berkelanjutan untuk manusia dan untuk dunia. Dengan bergerak bersama untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan merupakan proses saling belajar untuk siap hadapi masalah, dapat melihat potensi, dan saling terkoneksi. Pada perjalanannya, pengusaha menghadapi jalan yang sunyi, berhenti bukanlah pilihan. Dan hadirkan keberlanjutan adalah tanggung jawab kita. Meraih ekosistem yang berkelanjutan melalui visi, saling mendukung, dan mendorong untuk belajar, berjejaring, menguji, bertumbuh, dan berkembang. Saatnya gebrakan bersama untuk raih kesuksesan. Sendiri memang lebih cepat, namun bersama melangkah lebih jauh. Bersama untuk sukses berkelanjutan. Bersama ekosistem DSC, Bersama meraih sukses, gebrakan bersama. Selamat pagi, selamat hari Sabtu kepada Sobat MA yang ada di rumah. Dan kembali lagi nih di acara yang ditunggu-tunggu yaitu Marcus Goes to Campus di episode ke-129. Perkenalkan, saya Yegi yang akan memandu rekan-rekan sekalian selama 90 menit ke depan. Nah, seperti biasa nih di Marcus Goes to Campus kali ini kita akan membahas banyak sekali hal yang tentunya insightful dan juga inspiratif yang kita akan menggali lebih dalam sudut pandang tentang creativity, innovation, entrepreneurship, dan juga leadership yang telah dan atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya izin menyapa para narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama saya izin menyapa Mas Raditya Yusril selaku Associate Business Analyst of Marcus Institute. Kepada Mas Raditya, apakah sudah ada? Oh, sudah ya. Selamat pagi, Mas. Bagaimana kabarnya? Pagi, Mbak Yogi. Ya, baik. Ya, senang bertemu dengan Oke, sudah siap ya NBTC untuk episode hari ini? Siap. Oke, siap. Oke, terima kasih, Mas. Nanti kita akan kembali lagi ya. Nah, saya juga ingin menyapa narasumber yang tidak kalah menarik. Yang pertama, saya izin untuk menyapa Bapak Dr. Haji Herinto Sidik Iriansyah MSI selaku Ketua STKIP Kusuma Negara. Kepada Pak Herianto, bagaimana Pak kabarnya? Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Pak untuk memberikan materi pada pagi hari ini? Insya Allah. Oke, siap Bapak. Nanti kita akan kembali lagi ya Pak ke Bapak Herinto Baik. setelah yang satu ini ya Pak ya. Yegi, terima kasih. Siap, terima Saya kasih. Herinto ya, Herinto. Herinto, iya Pak. Mohon maaf Pak Herinto, siap Pak. Baik. Oke, dan yang terakhir nih tidak kalah menarik juga, saya izin menyapa Mas Sandra Setio Bekti selaku Brand Eksekutif dari PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Selamat pagi Mas Sandra, bagaimana Mas kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, thank you, excited buat sharing hari ini. Oke, siap. Sudah ada materi yang mau di-share berarti ya nanti ke teman-teman yang hadir pada pagi hari ini ya? Pasti. Oke, kalau begitu, siap. Terima kasih banyak Mas Sadra. Nanti saya akan kembali lagi ke sesinya Mas Sadra ya Mas ya. Oke nih, Sobat MI, sebelum kita masuk ke sesi nanti pemaparan materi, baik itu dari pihak MI, kampus maupun pembicara praktisi, kita akan melihat dulu highlight MDTC dari episode sebelumnya. Silakan. Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovations, entrepreneurship, dan juga leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Hadapilah challenge-challenge dari AI yang dihadapi oleh mungkin teman-teman kampus dan kita juga mengalaminya. Nah, jadi ada sebuah metode yang sedang kita kembangkan, yaitu adalah case method, di mana kita akan diberikan sebuah studi kasus, bisa beberapa halaman, dan diberikan tentang situasi dan bagaimana sih
orang-orang dalam case itu bisa menyelesaikannya dan mahasiswa akan diberikan sebuah pertanyaan untuk menjawab. Nah, jadi kita mencoba untuk menggabungkan antara kebaikan diri dan kebaikan sekitar menjadi sebuah empowering gift dengan model pakaian motif yang simple, motif yang syarat akan makna untuk mencintai diri dan sekitar. Mereka juga turut mensupport terapi bagi teman-teman berkebutuhan khusus. Semuanya sekarang sudah bisa dilakukan melalui AI, tapi ada satu, gitu ya, ada satu yang perlu pendekatan khusus dan ini tidak bisa dilakukan oleh AI, yaitu soft skill. Gitu ya, soft skill. Nah, kami sangat concern di dalam soft skill. Nah, untuk menciptakan itu, bagaimana menciptakan creativity, kemudian inovatif, kemudian entrepreneurship dan leadership di kampus kami. Nah, tadi kita udah lihat ya highlight dari episode 128 sebelumnya. Nah, hari ini juga kita nggak kalah menarik dari episode-episode lainnya karena kita akan membahas lebih dalam terkait dengan materi creativity, innovation, entrepreneurship, dan juga leadership. Nah, sebelum kita masuk ke sesi dari akademisi dan juga praktisi, saya izin mengundang Mas Raditya Yusril yang akan memaparkan materi mengenai entrepreneurial marketing for campus development, di mana pada materi ini kita akan melihat sisi bagaimana kampus bisa berkembang dengan menggunakan konsep dari entrepreneurial marketing. Kepada Mas Raditya Yusril, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Yegi atas sambutannya, pembukaannya. Oke, saya lanjut ya. Kita akan discuss terkait Innovation and Entrepreneurship on Education gitu. Saya ada beberapa slide yang untuk mengawali diskusi kita pada hari ini seperti itu. Jadi mungkin kenalan dulu terkait Makpes itu siapa. Mungkin untuk beberapa peserta yang baru kenal atau baru tahu atau ingin mengetahui lebih lanjut terkait Makpes gitu. Jadi memang kami berdiri sejak 1990 ya, kita udah lebih dari 30 tahun pengalaman kita untuk menyediakan konsultasi, riset, pelatihan, training, dan kita juga ada bisnis media juga melalui marketers. Dan kebetulan Makpes ini memang kita ekosistem ini kita sebut sebagai M Corp gitu. Jadi M Corp hadir dengan banyak menyediakan end-to-end solution ya, bisnis solution, bukan hanya untuk bisnis saja, tapi juga kita ingin bekerja sama juga dengan perguruan tinggi gitu. Karena at glance juga kita mau kenalin juga terkait sosok di balik kami ya, M Corp atau Makpes, ada Pak Hermawan Kartajaya, salah satu guru marketing Indonesia yang pada tahun 1990 mendirikan Makpes, mempelopori adanya ilmu marketing ya di Indonesia melalui perusahaan konsultasi, riset, dan training seperti itu. Dan kami saat ini di Makpes Institute ya memang punya komitmen yang kuat ya untuk pendidikan gitu. Khususnya karena kita punya banyak pengalaman juga di dunia industri dan kita juga punya kredensial juga untuk membuat konsep ya sebagai thought leader dalam pemasaran atau konsep-konsep bisnis. Jadi kami ingin menggabungkan antara dunia bisnis dan dunia akademik gitu. Kami untuk dengan dunia bisnis kita punya banyak portofolio klien ya, banyak dari dunia masing-masing sektor industri. Mostly kita sudah punya pengalaman gitu. Dan kami juga punya konten juga. Tiap tahun Makpes itu rutin untuk mempublikasi buku. Salah satunya buku internasional ya. Kebetulan untuk publisher kami itu untuk buku internasional biasanya sama Wiley. Dan yang terakhir ada buku marketing 6.0, dan untuk buku marketing X.0 series ini biasanya ditranslate lebih dari 20 bahasa gitu. Jadi kita memang punya kredensial ya untuk kita itu memproduce world class content gitu. Tapi kita juga bukan hanya kita memprovide konten atau education untuk industri, kita juga ingin connect juga
ke pendidikan, ke dunia edukasi, khususnya dengan kita bermitra dengan banyak perguruan tinggi gitu. Salah satunya kita juga punya program collaboration master degree dengan SBMPB, dengan ITS, dan kita yang udah launch tahun ini, kita ada kolaborasi doctoral degree, bukan PhD tapi DBA, Doctor in Business Administration, seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kita membahas situasi pendidikan saat ini. Sebenarnya kalau dari Mark Plus ya, kita melihat dari situasi eksternal, khususnya dari masyarakat gitu. Saat ini memang ada 3 hal yang menjadi masa depan pendidikan gitu. Yang pertama adalah digital native generations atau generasi Z atau generasi Alpha gitu. Jadi mau nggak mau pendidikan tinggi atau perguruan tinggi kampus itu harus bisa menyesuaikan, merelevasikan dengan generasi Z dan generasi Alpha, karena mereka itu berbeda dengan generasi sebelumnya gitu, dengan generasi X, generasi baby boomer, dengan generasi milenial pun atau generasi Y pun mereka juga punya perbedaan yang cukup signifikan gitu, karena generasi Z itu mereka sejak lahir itu mereka kenal internet ya. Jadi konsep internet itu mereka sudah familiar, sudah sangat terbiasa. Jadi dalam proses pembelajaran pun mereka juga berbeda dengan generasi sebelumnya gitu. Yang memang generasi milenial ke atas itu ada satu momen atau satu fase hidup ketika mereka belum mendapatkan atau merasakan adanya internet gitu. Memang internet sebagai teknologi driver itu mempunyai peran disruptif ya untuk bisa merubah apa yang kita perlu lakukan saat ini gitu. Khususnya dalam pendidikan, ya ini ngaruhnya kepada pendekatan pembelajaran gitu. Jadi kami yakin dengan adanya karakteristik yang unik ya dari generasi Z dan generasi Alpha, mereka menginginkan pembelajaran yang imersif gitu. Dengan adanya kombinasi antara teknologi ya, tapi bukan hanya dari sisi physical enabler saja, bukan hanya sisi teknologinya harus ada online, didukung online offline, tapi juga dari sisi pendekatan mengajarnya gitu. Sekarang biasanya di kami mengajar industri pun kita juga nggak bisa pakai pendekatan yang konvensional mengajar presentasi satu arah gitu. Mau nggak mau untuk menciptakan pembelajaran yang imersif, lingkungan kelas itu harus dibikin supaya partisipasi, supaya lebih partisipatif gitu kan. Dan selain dengan dari sisi ada perubahan tren dalam bagaimana pendekatan pengajaran itu dilakukan atau dirubah, ada kebutuhan yang mendasar ya di masa depan bahwa generasi muda atau lulusan perguruan tinggi untuk bisa terserap untuk di dunia kerja itu mau nggak mau mereka harus punya problem solving skills yang kuat gitu. Nah, problem solving skills itu seperti apa sih? Kita sih breakdown ada 2 hal ya problem solving skills, yaitu critical thinking dan creative thinking gitu. Jadi nggak cukup kita punya critical thinking saja, berpikir kritis, tapi juga kita berpikir kreatif untuk menciptakan inovasi, karena berpikir kritis kemudian berpikir kreatif itu sesuatu yang saling berkaitan ya, causal effect gitu, sehingga mau nggak mau ketika kita berbicara masalah inovasi dalam pendidikan, skill ini yang memang harus disiapkan oleh pendidikan tinggi untuk bisa memperkuat lulusannya gitu. Nah, tapi kalau dari data, kita lihat dari data, Indonesia ini lulusannya itu masih kurang kompetitif ya, karena kalau dari Global Talent Competitiveness Index, Indonesia itu masih peringkat ketiga di dari bawah di ASEAN gitu, masih kalah dengan Thailand, masih kalah dengan Vietnam, apalagi Singapura gitu kan. Nah itu pun juga dengan adanya sekarang makin apa ya,
globalisasi ya, kita masih jauh tertinggal dengan negara-negara lain gitu kan. Sehingga perlu ada pendekatan atau inovasi dari perguruan tinggi ya untuk bisa menyiapkan supaya mahasiswanya lulus itu memiliki daya saing gitu. Nah, makanya di regulasi itu ada hal yang diharapkan, yaitu kampus itu diharapkan untuk ada peningkatan kualitas lulusan melalui kompetensi ya, kompetensi praktikal yang dibutuhkan melalui SKPI ya, sertifikasi kompetensi pendamping ijazah. Dan juga ada inovasi dalam proses pembelajaran gitu. Jadi di keputusan Menteri Pendidikan itu juga ada peraturan bahwa pembelajaran dalam kelas itu memang diharapkan menggunakan metode pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ya. Ini juga menjadi salah satu indikator ya, IKU dari suatu kampus gitu. Jadi memang ini menjadi aspek atau objektif yang perlu dipikirkan inovasinya seperti apa gitu untuk masing-masing kampus di Indonesia. Nah, di kami sendiri kita percaya bahwa konsep kreativitas itu nggak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi untuk kita bisa menciptakan inovasi itu butuh adanya kreativitas gitu. Tapi inovasi tanpa kreativitas juga nggak bakal jalan gitu. Begitupun juga ketika inovasi itu sudah dilakukan, tapi mau nggak mau kita harus ada aspek entrepreneurship juga gitu. Perlu ada kapabilitas entrepreneurship untuk bisa memaintain bahwa inovasi kita itu berkelanjutan. Dan kemudian ada sisi leadership untuk kita bisa memaksimalkan bahwa inovasi kita itu untuk kebaikan masyarakat gitu. Ini konsep dari kami bahwa inovasi itu harus diarahkan secara berkelanjutan. Sehingga tidak hanya berjalan cuma setahun, satu semester, tapi bisa berkelanjutan sampai beberapa dekade gitu kan. Sehingga bisa memberikan impact yang lebih besar ke masyarakat. Nah, kalau kaitannya dengan inovasi ya dalam kampus, itu bukan hanya berbicara juga masalah konten pendidikan, tapi bagaimana kampus itu bisa bersaing dengan kampus lain gitu. Karena kalau kita lihat dari data Indonesia ini dibandingkan negara lain itu kampusnya itu terlalu banyak gitu. Jadi dengan dibandingkan Cina ya, Indonesia itu kampusnya masih lebih banyak dengan Cina yang masyarakatnya penduduknya lebih banyak ya jumlahnya. Dan kalau kita rasiokan gitu, Indonesia itu satu kampus itu melayani 62.400 orang. 62.400 orang. Sedangkan kalau China itu satu kampus itu melayani 450.000 orang. Sehingga kompetisinya itu semakin sengit tuh, antara kampus untuk bisa bukan hanya memproduksi kualitas lulusan yang unggul, tapi juga untuk bisa mencari mencari mahasiswa pun juga biasanya susah gitu. Makanya banyak kampus-kampus yang ditutup karena nggak ada mahasiswanya. Jadi ini yang menjadi penting buat perguruan tinggi untuk memikirkan sebenarnya inovasi apa sehingga kampusnya itu bisa lebih kompetitif ya ketika ada calon mahasiswa baru ingin masuk gitu. Nah, di Makpus sendiri kami memiliki solusi ya, karena kami ingin membantu juga mitra-mitra kami di perguruan tinggi untuk bisa lebih punya berdaya saing dan punya lulusannya punya kompetensi yang unggul sehingga bisa lebih mudah diserap tenaga kerja di dunia industri. Kita punya pengembangan dari untuk student, kemudian ada pengembangan juga untuk para dosennya gitu. Jadi kalau pengembangan untuk student, kita punya program sertifikasi, kita punya banyak topik, variasi topik, mulai dari marketing, entrepreneurship, ya, digital marketing, dan mengapa sih kita percaya bahwa dengan sertifikasi ini bisa membantu mahasiswa kampus atau perguruan tinggi itu karena kredibilitas Makpus ya, karena kita juga dipercaya oleh banyak perusahaan sebagai konsultan, sebagai pengajar juga untuk
untuk karyawannya mereka, sehingga ketika mahasiswa itu dibekali dengan sertifikasi yang ada cap Makpes, itu diharapkan bisa mendapatkan rekognisi dari perusahaan atau industri yang ketika ingin meng-hire, karena punya apa ya, kompetensi yang diharapkan ya, karena Makpes itu memang punya rekognisi dan punya kredibilitas dalam apa ya, membangun kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja seperti itu. Untuk dosen sendiri kita juga punya program, kita sebutnya sebagai Facilitator Certification. Ini programnya adalah program sertifikasi bagi dosen yang ingin meningkatkan inovasi mereka dalam pengajaran. Karena kita di sini bukan memberikan materi atau sertifikasi terkait cara mengajar, tapi kita memberikan sertifikasi terkait cara menjadi facilitator. Ya, karena kita ngelihat dari tren yang sedang berkembang bahwa Gen Z, Gen Alpha, generasi muda itu inginnya kelas partisipatif gitu kan. Dan dari sisi pemerintah, pengennya juga kampus itu punya inovasi untuk membangun kelas partisipatif di dalam kurikulumnya, sehingga untuk bisa membangun kelas menjadi partisipatif itu butuh kompetensi juga untuk bagaimana cara delivery-nya, bagaimana asking the right question gitu kan, sehingga para mahasiswa itu lebih antusias untuk belajar dan lebih partisipatif untuk beropini ya, karena kita ke depan pendekatan pembelajaran itu bukan berbasis dari dosen, tapi berbasis partisipan dari mahasiswa gitu. Nah, di sini di program kami itu kita akan banyak memberikan pembekalan bagi peserta dosen untuk bisa kira-kira tips-tips apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa membangun partisipasi di kelas. Dan kita juga selain punya program pengembangan secara parsial, kita juga ada program license partner. Jadi ketika kampus juga tertarik untuk bekerja sama dengan Makpes mengadakan kelas tutorial sertifikasi dengan atas nama Makpes. Jadi dosen di kampus Bapak Ibu bisa mengajar atas nama Makpes, itu kita buka opportunity, tapi syaratnya adalah kampus tersebut atau dosen tersebut perlu mengikuti program Facilitator Certification, karena untuk standarisasi konten dan cara mengajar Makpes yang biasa dilakukan di klien-klien kami di dunia industri seperti itu, sehingga bisa lebih efektif bagi mahasiswa untuk mendapatkan penyerapan pembelajaran gitu. Dan tentu akan banyak keuntungan-keuntungan ya, khususnya ketika kampus juga ingin dapat mencari monetisasi. Nah, itu juga kami juga bersedia untuk bagi hasil ya 100% untuk fee kelas tutorial itu bisa diambil oleh kampus gitu. Dan tentu akan banyak juga benefit-benefit lain ketika kampus itu tertarik untuk menjadi kampus Makpes Institute Campus License Partner. Mereka juga bisa terhubung dengan komunitas kampus license partner Makpes, dan tentu akan mendapatkan opportunity secara eksklusif untuk menjaring kemitraan dengan klien-klien kami di dunia industri itu. Contohnya kayak kemarin kita ada kerjasama dengan Blue by BCA Digital untuk memberikan beasiswa sertifikasi. Nah, itu daripada ngeluarin budget, mending kita bermitra juga dengan para perusahaan atau pelaku dunia industri yang memang punya budget untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswanya seperti itu. Dan ini syarat alurnya bahwa untuk bisa menjadi kampus license partner syaratnya cukup mudah, yaitu cukup hanya perlu satu dosen dari kampus untuk bisa mengikuti program dan lulus program MIFC, sehingga itu menjadi ada representatif dari Makpes untuk mengajar kelas tutorial sertifikasi Makpes Institute. Mungkin dari saya cukup segitu dulu untuk pengantarnya ya. Kita akan eksplor lebih lanjut ya terkait bagaimana kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan leadership dalam dunia pendidikan. Nah, untuk sesi berikutnya saya kembalikan kepada MC ke Yegi. Silakan Yegi.
Oke, terima kasih banyak Mas Aditya Yusril untuk pemaparan materinya yang tentunya sangat menarik ya. Dan tadi kita sudah banyak dapat insight juga bahwa Market Institute di sini juga bekerja menjadi partner lah dengan kampus untuk dapat mencerdaskan anak bangsa ini, di mana kita pengennya mahasiswa-mahasiswa yang nanti akan menjadi penerus bangsa ini terus dapat mendapatkan informasi-informasi yang lebih baik lagi dan cara pengajaran yang tepat juga. Karena sekarang generasi juga sudah berbeda begitu ya rekan-rekan sekalian. Nah, mungkin saya juga mengingatkan kembali nih, tadi sudah sempat disinggung sama Mas Aditya Yusril terkait dengan salah satu program kami. Jadi bagi para Sobat MI yang tertarik untuk mengambil sertifikasi mengenai bagaimana cara menjadi fasilitator yang baik dan benar, kita membuka kelas Marcos Institute Facilitator Certification atau MIFC, yang dimana sertifikasi ini adalah program sertifikasi khusus bagi para dosen ataupun trainer untuk mendapatkan pengakuan kompetensi sebagai fasilitator pelatihan di bidang marketing, entrepreneurship, dan juga bisnis. Dalam MIFC ini, rekan-rekan sekalian dapat mendapatkan banyak sekali benefit, di antaranya in-depth learning mengenai metode facilitating yang baik dan juga terstandarisasi dari Marcos Institute, akses eksklusif modul pelatihan Marcos Institute, serta kesempatan menjadi fasilitator resmi program pelatihan Marcos Institute khusus untuk kampus. Jadi tunggu apa lagi, daftarkan diri Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian untuk menjadi bagian dari Marcos Institute di Marcos Institute Facilitator Certification. Nah, rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu akan ada sharing session dari Mas Handra Setiobekti selaku Brand Eksekutif dari PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Dalam sesi kali ini, beliau akan memberikan informasi terkait bagaimana sih cara menjadi seorang entrepreneur yang dapat mengintegrasikan antara green dan juga blue economy, yang dapat berkontribusi di masa depan yang berkelanjutan. Namun terlebih dahulu, mari kita saksikan tayangan yang satu ini. Untuk menjangkau lebih banyak wirausaha Indonesia dan memberikan kesempatan mengembangkan bisnisnya, sehingga DSC hadir menjadi ruang bertumbuh untuk semua elemen, lebih besar dari DSC sebelumnya. Kali ini DSC Season 14 akan menghibahkan dana sebesar 2,5 miliar rupiah. Dan saat ini, DSC Season 14 dengan manifesto karakter bangsa, governance, environment, dan social culture yang sejalan dengan core value DSC, yaitu 3P, paham, piawai, dan persona. Dari 45 challengers yang terpilih, masing-masing menjalankan bisnis dari sektor yang berbeda. Tapi DSC yakin bisnis yang bisa grow dan sustain dijalankan oleh individu yang memiliki skill. Untuk dapat bertahan di kompetisi DSC Season 14 ini, challengers akan diberi rangkaian materi pembekalan di fase bootcamp. Challengers, DSC Season 14. Berbagai macam suku, budaya, ras, dan agama di Indonesia ini, itulah yang membuat kita sangat solid, kompak, tidak lain dan tidak bukan untuk menuju ke Indonesia yang lebih maju dan Indonesia emas pastinya. Saya Dita, saya siap bikin gebrakan. Memiso adalah jasa merek yang menggunakan AI yang membantu pelaku usaha yang making money yang mana? Dengan less effort. Yang property management. Di season 14 kali ini, selain ketiga Dekom, juga dihadiri oleh tamu spesial dari Kakokak Winski untuk menentukan kelompok mana yang menjadi champion di challenge kali ini.
Total revenue growth 101% sih, sampai detik ini saya masih bisa baru dapat 20-30%. Kalau kalian bisa jadi 101%, jabatan saya kasih kalian. DSC Season 14 kali ini berkolaborasi dengan Euphoria untuk fase Battle Round 2 kali ini. Challengers akan dipertemukan dengan 3 band pilih dari Euphoria 10 untuk men-treat sebuah band menjadi brand. Yang ingin diharapkan dari acara malam ini pastinya akan dapat fans baru. Yang mana nanti dari fans jadi fanbase gitu kan. Itu yang biasa dilakukan oleh band yang bermula dari independent scene atau skena indie. Anda tadi sampaikan semua oke, saya bisa terima. Tapi kalau Anda sebutkan bahwa 17-30 tahun itu adalah target marketnya, itu kayaknya meleset dari yang Anda sampaikan sendiri loh ini. Saya gak akan maju, gak apa-apa saya terima. Sampailah mereka di fase di mana sebagai entrepreneur, 12 challengers diberi kesempatan untuk mempresentasikan bisnis, message, dan tujuan mereka hingga di titik ini di hadapan Dewan Komisioner DSC di Panovich DSC Season 14. Salam diplomat, saya Bari Tranganasi Memora, saya siap bikin gebrakan. Kabel USB kami itu adalah satu-satunya di Indonesia yang dapat berjalan sesuai dengan spek kabel USB pada umumnya. Lagi-lagi ini selalu mulainya dari produk. 680 juta dengan harapan bisa meningkatkan 3 kali revenue kita di 2024 yaitu 15M, di mana kami akhirnya melakukan dealing langsung kepada pabrik. Kita membuat surfboards dari scratch sampai ke end user. Saya kok merasa Anda tidak pede mempresentasikannya. Masih terus belajar, Pak. Ya, tapi menurut saya kamu cuman jago jadi konsultan gitu. Kami tarik idealisme kami sedikit, kami toleransi ketidaksehatan sedikit, supaya saya, adik saya, dan 70% orang lainnya bisa makan. Ini adalah sejarah produk Glukumi, ada Katu Kuater, buku Titu Dena, Peta Indonesia yang baru lanjut tahir, total ada 42. Ini buku level 1, 2, 3. Itu memang buku yang sangat diperlukan di dunia pendidikan. Ada berapa banyak ya player yang seperti Anda? Saat ini di Amerika ada 2. Saya adalah pertama usaha keripik buah yang memiliki international certification lengkap. Saya cuma nitip ya, the storytelling gitu, karena itu yang penting. Bahwa ini ada food wasting-nya. Perlu ditipu juga. Betul. Siapa ini, Bu? Teman dekat biasanya? Sepupu saya sendiri, Pak. Iya. Selamat datang para hadirin yang sedang menyaksikan acara Grand Final DSC Season 14. Proposal yang masuk tahun ini meningkat 26% dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 29.780 proposal. Inilah saatnya mendebarkan. Penghargaan Most Progressive Challenger akan diberikan kepada Esti Rosa. Hibah modal usaha sebesar 125 juta rupiah. Mirna Anissa sebesar 135 juta rupiah. Ria Andriana, Septia Erianti, Adiatma Wiradharma, Natania Tifara, Nurdini Priastuti, Yoel Tristan, dan Ricardo Petrisius Utoyo Agridea akan mendapatkan hibah modal usaha 250 juta rupiah. Pemenang dari Diploma Sales Challenge Season 14 ini Challengers, Bagaimana mereka harus berjalan sendiri, membawa sebuah pesan yang menjadi tujuan ketika mereka memulai, yang menjadi purpose awal yang mereka jaga hingga sampai di tujuan. Entrepreneurship is a lonely journey.
Oke, tadi kita sudah melihat tayangan menarik terkait dengan DSC di season 14 sebelumnya, dan di next-nya kita akan masuk ke DSC 15, sesi 15 ya Mas ya. Nah mungkin Betul, buat tahu lebih DSC. banyak informasi terkait dengan DSC ataupun ilmu bisnis lainnya, saya serahkan kepada Mas Sandra untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Oke, thank you waktunya Kak Yegi. Sebelumnya aku mau remind, tadi barusan yang teman-teman di sini lihat, itu merupakan gambaran gimana Diplomat Success Challenge berjalan di tahun kemarin. Jadi kalau yang masih belum tahu, mungkin DSC itu kan merupakan ekosistem kewirausahaan yang dimulai dari sebuah kompetisi bisnis, di mana itu udah berjalan selama 15 tahun. Nah, ini tahun ke-15-nya. Dan jadi buat teman-teman yang tertarik, yang punya ide bisnis, bisa langsung daftar, karena terakhir pendaftaran ada di tanggal 22 September ini. Bisa langsung ke websitenya diplomatsukses.com, atau mungkin bisa kepoin Instagramnya Diplomat Sukses. Gitu. Oke, mungkin hari ini kita temanya sharing-sharing. Jadi kalau kita bicara tentang DSC, itu terkait tentang ide bisnis kewirausahaan. Kalau misal aku hari ini mungkin akan lebih sharing-sharing terkait gimana sih tentang marketing itu, atau apa sih marketing itu gitu. Jadi basic marketing, karena kalau misal kita lihat Mark Plus ini kan merupakan fokus utamanya juga salah satunya adalah di marketing kayak gitu. Wait, aku coba untuk share deck. Oke, jadi mungkin aku akan lebih sharing terkait dengan basic marketing. Karena kan kalau misal mungkin teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa di sini, mungkin beberapa masih bingung nih, marketing itu kayak apa sih sebenarnya? Marketing itu apa? Marketing itu jualan, kayak gitu. Sebelumnya kita kenalan dulu. Jadi perkenalkan, saya Sadrak, biasa dipanggil Sadrak. Kemudian saat ini saya menjabat sebagai brand eksekutif di PT Wismilak Inti Makmur. Saya dipercaya untuk pegang salah satu brand dari PT Wismilak Inti Makmur. Kemudian mungkin langsung aja kita masuk terkait dengan basic marketing. Yang pertama, ada 3 kata yang sebenarnya mirip, tapi dia punya definisi yang beda. Jadi apa sih bedanya dari marketing sama marketer itu sendiri? Karena kalau misal dilihat, dia punya base kata yang sama, tapi dia punya arti yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, kalau misal kita telah lebih jauh terkait marketing sendiri atau market sendiri, yang pertama adalah market, di mana market itu adalah a big group of people, jadi sekumpulan orang yang memiliki demand, jadi punya wants and need, punya kebutuhan dan keinginan. Jadi demand ini ada karena ada kebutuhan dan keinginan yang didukung, yang disokong oleh purchase power atau daya beli yang bisa difulfill melalui supply yang ada. Nah, sebenarnya terkait market ini sendiri ada 2 kata yang merupakan basic dari market itu sendiri. Yang pertama adalah demand, yang kedua adalah purchase power. Jadi kalau misal katakanlah suatu group of people, sekumpulan orang, dia punya kebutuhan, dia punya keinginan, jadi ada demand, tapi dia nggak punya purchase power nih, dia nggak punya daya beli. Nah, kita nggak bisa sebut mereka sebagai market. Nah, begitu juga kalau misal mereka punya daya beli nih, tapi mereka nggak punya kebutuhan dan keinginan. Nah, itu kita juga nggak bisa sebut sebagai market. Jadi 2 hal ini merupakan 2 hal basic dari market itu sendiri. Jadi adalah sekumpulan orang yang punya kebutuhan dan keinginan yang dibarengi dengan daya beli. Kemudian kalau marketing itu sendiri adalah how kita mendapatkan perhatian dan meyakinkan a big group of people yang memiliki demand dan daya beli ini untuk membeli atau bertransaksi terkait produk atau barang yang kita jual. Seperti itu. Nah, sedangkan marketer sendiri, kalau marketer itu merupakan the person doing the convincing, jadi orang yang melakukan atau meyakinkan a big group of people yang memiliki demand dan purchase power untuk dapat tertarik dengan apa yang akan kita jual, seperti itu. Jadi bedanya adalah market itu merupakan a big group of people dengan demand dan daya beli, kemudian marketing itu adalah gimana caranya a big group of people dengan demand dan daya beli ini bisa tertarik untuk melakukan pembelian, sedangkan marketer adalah mereka yang melakukan
cara-cara untuk dapat menarik market itu sendiri. Jadi bedanya ada di situ. Karena kan kalau misal selama ini kita ngomong market, orang taunya pasar nih, jualan nih. Gitu. Nah, tapi ternyata market itu ada dua hal yang jadi base utama, yaitu demand dan purchase power. Oke? Nah, secara singkatnya, summary-nya adalah marketing itu apa? Marketing is a contest for people's attention. Jadi persaingan, kompetisi untuk mendapatkan atensi dari konsumen, calon konsumen, dengan cara fulfill consumer wants and needs. Inti singkatnya dari marketing. Kemudian, kalau kita bicara tentang marketing, gimana sih kita menentukan bagaimana kita bisa fulfill dari target konsumen yang kita mau? Nah, konsumen seperti apa sih yang mau kita targetkan atau mau kita tarik atensinya? Nah, kalau misal di teman-teman yang mungkin pernah belajar dari marketing, mungkin familiar dengan konsep segmenting, targeting, dan positioning. Di mana kalau misalnya kita ngomong tentang segmentation, segmentation itu adalah mengkelompokkan atau mengkotak-kotakkan dari grup yang besar itu tadi, dari a big group of people, kita kotak-kotakkan ke kotak-kotak yang lebih kecil. Mungkin berdasarkan dari usia, bisa juga dengan interest mereka, atau dari lokasi juga. Nah, setelah kita berhasil mengkotak-kotakkan a big group of people, market itu tadi, kita masuk ke targeting kita, di mana dari kotak-kotak yang sudah kita buat di segmentation itu tadi, kita coba fokus di titik mana kita mau lebih mengarahkan fokus kita. Kayak gitu. Jadi kita akan coba untuk pilih satu titik di mana grup itu akan lebih tertarik interest terhadap produk atau service yang akan kita tawarkan. Nah, kemudian setelah kita dapat nih dari segmentation, targeting, dan positioning, positioning sendiri artinya adalah creating a special place for our product, our brands in consumer mind. Oke? Jadi positioning sendiri artinya adalah bagaimana kita akan memposisikan atau kita mengharapkan konsumen mempersepsikan brand atau produk yang akan kita jual. Seperti itu. Oke, kita masuk ke segmentation, di mana kalau misalnya dari segmentation sendiri kita bisa bagi menjadi 4 indikator ini. Yang pertama ada geografi, demografi, kemudian psychography, dan behavioral. Nah, ini adalah beberapa indikator yang ada dalam geografi yang bisa dipilih untuk kita menentukan target dari konsumen sendiri. Jadi mulai dari density, language, kemudian apakah itu merupakan geografinya seperti apa sih, urban atau rural. Nah, kalau misalnya kita nih jualan, katakanlah kita punya brand dengan price segment yang premium. Nah, kita akan lebih fokus untuk menyasar wilayah-wilayah geografi yang urban instead of rural. Itu contohnya. Kemudian kalau dari demografi sendiri, kita akan menyasar mulai dari usia, kemudian bisa juga gender, kemudian occupation atau work, kemudian income dan education, dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, kalau untuk psychography sendiri, itu bisa lebih ke tentang lifestyle, kemudian personality dan values, kemudian bagaimana cara mereka memposisikan diri atau mempersepsikan diri. Kemudian untuk behavioral itu adalah lebih ke kebiasaan-kebiasaan yang ada di target konsumen kita. Jadi katakanlah purchase, usage, dan engagement. Jadi terkait behavioral adalah target konsumen kita ini mereka ini suka untuk berkelompok atau berorganisasi. Jadi di behavioral ini kita bisa lebih masuk ke bagaimana sih mereka berkegiatan selama ini. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke brand positioning. Kalau misalnya kita lihat ini, aku ambil contoh terkait dengan beberapa brand mobil seperti itu. Jadi gimana sih brand-brand mobil ini memposisikan diri mereka? Jadi misal kita katakan di sini Mercy atau Porsche. Kalau misalnya kita lihat, mereka memposisikan diri mereka merupakan sebuah brand mobil, meskipun mereka mempunyai harga price premium, harga yang tinggi, tapi mereka juga mempunyai kualitas yang baik. Jadi
Brand positioning adalah bagaimana kita ingin konsumen mempersepsikan atau memposisikan brand kita di benak mereka. Kemudian how to make consumer untuk akhirnya melakukan action. Kalau misal ada di marketing itu kita kenal konsep terkait AIDA. Di mana yang pertama target konsumen kita harus aware dulu nih. Jadi kita harus capture perhatian dari target konsumen kita. Biasanya bisa kita lakukan dengan advertisement yang menarik atau konten-konten yang menarik atau program promosi yang menarik untuk kemudian setelah kita dapat awareness mereka, attention mereka, goal selanjutnya adalah kita build interest. Nah, build interest nih gimana sih? Biasanya dengan kita tambahkan benefit-benefit tambahan. Jadi misal, ketika kita sebuah brand ingin membangun interest, kita mulai tap in nih contohnya ke event-event musik. Karena target market kita, konsumen kita merupakan mereka-mereka yang suka atau engage atau interest atau passion di musik. Kayak gitu. Dimana akhirnya hal ini akan menimbulkan desire untuk mereka pengen lebih kenal lagi, dan akhirnya mereka akan melakukan action atau melakukan pembelian seperti itu. Nah, tapi sebenarnya marketing tuh long term goals-nya apa sih? Kalau misal orang-orang bilang mungkin marketing goals-nya adalah jualan nih, sales nih. Banyak yang kita tahu kan, marketing jualan nih gitu. Nah, tapi sebenarnya marketing sendiri, goal jangka panjangnya kita melakukan program marketing, itu apa sih? Oke. Nah, kalau misal dilihat seperti ini, mungkin teman-teman udah bisa nebak nih, ini apa sih gitu. Kalau misal kita ngomong ngelihat visual ini, kita akan tahu kalau misal ini suatu brand yang mungkin biasa atau kita lumayan sering menggunakan ini. Nah, benar. Jadi ini merupakan visual dari brand Indomie, dan udah pasti mostly sebagian besar dari kita akan paham kalau misal ini merupakan signature dari Indomie. Even though kita nggak ngelihat nih ada logo atau brand Indomie di gambar ini gitu. Kemudian contoh lagi. Nah, share a Coke with Ben. Nah, visual ini atau campaign ini kita nggak ngelihat nih ada logo brand, tapi kita udah pasti tahu sebenarnya brand apa sih yang mau nyampein komunikasi melalui visual ini. It's obvious kalau misal ini adalah campaign dari Coca-Cola. Nah, ini nih goalnya sebenarnya ada di sini. Nah, apa sih goalnya ini? Goal yang pertama adalah di awareness, kemudian usage. Usage ini adalah usage ini dari penggunaan, dari consider juga. Kemudian image, itu membentuk yang namanya brand equity. Nah, jadi long term goals-nya dari marketing, itu merupakan brand equity. Nah, kita akan belajar nanti di depan, brand equity itu apa sih? Brand equity ini dibangun atau didevelop dari 3 komponen ini. Jadi awareness, usage, dan image. Yang kalau misal kita lihat, awareness itu apa sih? Awareness itu adalah ketika orang mengetahui, mereka tuh mengetahui seperti apa sih? Mereka mengetahui apakah top of mind. Top of mind itu adalah ketika kita ngomong nih, sebutkan merek atau brand mie yang kalian tahu, mie instan. Mereka akan jawab Indomie. Nah, secara point awareness, mereka ada di top of mind. Kemudian kalau misalnya kita lebih gali lagi, brand mie instan apa lagi sih yang mereka tahu? Nah, ketika sebuah brand berada pada level top of mind atau spontan, berarti dia mempunyai level awareness yang lebih tinggi. Begitu juga di usage. Jadi usage ini ada beberapa indikator. Yang pertama, merek apa sih yang dipertimbangkan untuk digunakan ketika mereka membutuhkan. Ada juga indikatornya adalah merek apa sih yang digunakan selama 1 tahun terakhir. Seperti itu. Jadi apakah mereka pernah menggunakan? Nah, dan yang terakhir adalah komponen imagery yang disokong atau sebenarnya merupakan kumpulan dari beberapa indikator. Yang pertama ada product image. Product image ini adalah bagaimana konsumen mempersepsikan produk kita atau brand secara produk.
Kemudian brand image ini adalah bagaimana konsumen memahami, mempersepsikan dari brand yang kita miliki. Kemudian yang terakhir adalah personification image. Personification ini berarti bagaimana konsumen mengibaratkan atau mempersepsikan brand ini sebagai sebuah atau seorang sosok seperti itu. Nah, dari 3 komponen ini akan menciptakan brand equity yang harapannya outcomes-nya dari brand equity itu adalah preference, favorite brand yang bisa merepresentasikan dari loyalitas seseorang terhadap sebuah merek, apakah konsumen tersebut akan menggunakan brand kita secara kontinu. Kemudian recommendation, bagaimana konsumen kita mau untuk istilahnya merekomendasikan word of mouth ke sekitarnya. Dan kemudian affirmation, ini yang paling penting adalah willingness to pay price premium atau mau membayar lebih untuk mendapatkan brand kita. Jadi brand equity ini merupakan long term goals dari marketing sebenarnya, karena sales atau volume itu adalah short term goals dari marketing, tapi long term goals-nya adalah menanamkan brand ini ke benak konsumen sehingga ketika ada perubahan terkait harga atau perubahan yang lain, brand yang kita miliki ini bisa survive atau bertahan di pasar masa depan. Itu adalah long terms dari marketing itu sendiri, yaitu brand equity. Nah, brand equity itu apa? Jadi brand equity adalah extra value a brand brings to a product. Jadi bagaimana seseorang mau untuk tetap menggunakan, bagaimana seseorang itu paham dari brand kita, produk yang awalnya value-nya mungkin less than price yang harus mereka bayar, tapi dengan kita tambahkan brand equity, bagaimana mereka mempersepsikan brand yang kita, produk yang sudah kita balut dengan berbagai komponen dari brand equity. Jadi kita produk yang awalnya value-nya mungkin ada di bawah akan memiliki value yang lebih dari sebuah produk. Kemudian sebagai penutup dari Bapak marketing modern marketing kita, marketing is not the art of finding clever ways to dispose of what you make. It is the art of creating genuine customer value. Ya, sekian dari saya. Semoga membantu buat teman-teman adik-adik yang mungkin nih ada kedepannya belum tahu nih marketing tuh ngerjain apa sih, atau mungkin saya sebagai brand eksekutif ngerjain apa sih ini tadi. Jadi kita menciptakan brand equity untuk produk, untuk brand yang dipercayakan ke kita. Sekian dari saya kembalikan ke Kak Yeni. Oke, terima kasih banyak Mas Sandra untuk paparan materinya yang sangat menarik, to be honest. Karena orang-orang ini sebenarnya di era sekarang masih banyak yang bingung nih Mas, perbedaan antara marketing dan selling gitu ya. Disangkanya jualan itu marketing, padahal kan sebenarnya marketing itu beyond dari situ, dan bahkan ternyata itu adalah long term goals dari perusahaan. Kalau misalnya tadi kita sales itu adalah short term-nya, marketing ataupun tadi ada brand di sana itu adalah long term dari goals untuk sebuah brand, begitu ya Mas Sandra ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Sandra. Nanti kita akan kembali lagi untuk sesi Q&A ya Mas ya. Terima kasih banyak untuk seri sessionnya. Nah, untuk teman-teman sekalian, rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan kembali nih, teman-teman yang tertarik untuk mengikuti business competition yang akan diselenggarakan oleh Diplomat Success Challenge atau DSC, dengan dana hibah total senilai hingga 2,5 miliar rupiah yang didukung oleh Wismila Foundation. Teman-teman dan rekan-rekan sekalian dapat langsung daftar di link akses bit.ly/dsc15_markplus. Dan udah ada tuh linknya, kita sematkan juga di kolom chat. Jadi teman-teman bisa langsung akses aja dan kepoin gimana sih sebenarnya supaya teman-teman bisa menjadi salah satu peserta dari DSC season 15 ini. Dan untuk informasi lebih lanjut juga, teman-teman silahkan cek Instagram dari Diplomat Sukses, mohon maaf, untuk dapat mengetahui kira-kira apa saja sih kriteria mungkin, ataupun pengalaman-pengalaman dari para alumni DSC di season-season sebelumnya.
Nah, untuk mempersingkat waktu rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu adalah perbincangan menarik antara Dr. Herinto Sidik Iriansyah, MSI, Ketua dari STKIP Kusuma Negara, mengenai Creativity, Innovation, Entrepreneurship, dan Leadership di lingkungan kampus STKIP Kusuma Negara. Dalam sesi kali ini akan dibagi menjadi 2 sections, yaitu pemaparan materi inisiatif kampus oleh Bapak Dr. Herinto Sidik. Lalu setelah itu akan ada sesi diskusi antara Bapak Herinto dan juga Mas Raditya Yusril selaku representatif dari Marcos Institute yang akan mengulas lebih lanjut mengenai topik dari CIEL di lingkungan kampus dan pemaparan dan bagaimana penerapannya dalam lingkungan kampus di STKIP Kusuma Negara. Kepada Bapak Dr. Herinto Sidik Iriansyah, MSI, serta Mas Raditya Yusril, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Kak Egy. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi pembicara dari kampus ya, ada Pak Herinto Sidik. Silakan Pak, waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Pak Raditya Yusril. Ya. Izin share screen ya. Izin Pak Yusril bisa dibaca? Sudah terlihat Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan Maklus program Push to Campus. Dan yang saya hormati Mbak Yogi dan host hari ini Pak Raditya Yusril ya. Izinkan saya Herinto Sidik, Ketua STKIP Kusuma Negara. STKIP Kusuma Negara adalah perguruan tinggi swasta di bawah Yasma PP Sudirman yang saat ini memiliki 6 program studi, yaitu Prodi Matematika, Bahasa Inggris, PPKN, PG PAUD, POR, dan PGSD. Izinkan saya akan sharing session dalam perspektif yang saya batasi, yaitu transformational leadership di perguruan tinggi, khususnya studi kasus di STKIP Kusuma Negara. Jadi Ibu Bapak sekalian hadirin di dalam Zoom, bahwa kepemimpinan atau leadership transformasional ini suatu keniscayaan untuk kasus di STKIP Kusuma Negara adalah terpacu atau dipacu adanya COVID-19 ya, kita sama-sama rasakan. Sehingga kita semua dituntut untuk bagaimana mempercepat alih teknologi untuk implementasi dan tata kelola di dunia kerja, dalam hal ini di tata kelola di perguruan tinggi kami. Kami mengambil topik dengan outline, yaitu pengantar kepemimpinan transformasional, karakteristik kepemimpinan transformasional, dan pentingnya kepemimpinan transformasional di perguruan tinggi dan strategi implementasi di perguruan tinggi, dan juga studi kasus contoh nyata dalam perguruan tinggi kami, simpulan dan rekomendasi. Bapak Ibu yang tergabung dalam Zoom kali ini, bahwa kami sampaikan bahwa pengertian kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang memotivasi, menginspirasi para pengikut untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi dan perubahan ke arah yang positif. Konsep ini diperkenalkan oleh James McGregor dan Barnes, yang dikembangkan lebih lanjut oleh Bernard Schwartz.
Berikutnya adalah karakteristik kepemimpinan transformasional. Dimulai dari bagaimana kita menentukan visi, misi, organisasi atau company yang jelas, yang penuh inspiratif dan strategis untuk masa depan. Dan perguruan tinggi kami menetapkan visi misi adalah unggul, edukatif, inovatif, berkarakter Islami di tahun 2036. Oleh karena itu, semua misi, program kerja, dan lain-lain itu diorientasikan pada visi yang jelas. Berikutnya adalah terkait dengan leadership, yaitu pengaruh karismatik, sehingga kepemimpinan yang mampu memotivasi, menginspirasi orang lain melalui kepribadian yang komunikatif, yang kuat, komunikasi yang kuat. Bagaimana pimpinan atau seorang leader yang mampu memberikan motivasi. Juga yang lebih penting menurut saya punya karakter yang baik, attitude yang baik, juga mampu menjadi contoh ya, bahwa seseorang itu pantas atau layak dijadikan sebagai seorang pimpinan atau atasan. Berikutnya adalah pertimbangan individual, yaitu memberikan perhatian dan mendukung khusus untuk kebutuhan individu. Juga memberikan stimulus intelektual, mendorong inovasi dan pemikiran yang kreatif di antara pengikut. Jadi tentang kreativitas, bagaimana kita membangun kreativitas itu harus ada inovasi, tadi disampaikan oleh narasumber yang sebelumnya, yaitu kita harus ada solusi, tapi tentu kita harus memiliki kompetensi untuk itu dan juga pengalaman. Bapak Ibu yang saya hormati, pentingnya kepemimpinan transformasional antara lain diperlukan satu adaptasi perubahan. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di depan, bahwa bangsa Indonesia atau dunia dipacu dan dipicu dari 2019 adanya wabah, dan itu dimungkinkan untuk ke depan akan terjadi case-case yang sejenis. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus mampu menghadapi perubahan dengan cepat dengan teknologi dan metode pendidikan. Tadi juga narasumber sebelumnya sudah menyampaikan bahwa teknologi yang kita harus adaptasi adalah terus berkembang. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi artificial intelligence dalam proses pembelajaran, dan Marpus juga punya program itu ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih spesifik, bisa kolaboratif. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kepemimpinan transformasional yang berorientasi peningkatan kualitas pendidikan, yaitu kepemimpinan transformasional yang dapat mendorong pengembangan kurikulum, metode pembelajaran yang lebih baik. Baik kurikulum yang berorientasi pada market atau berorientasi pada kebutuhan stakeholder kita, dan juga dengan metode pembelajaran melalui berbagai pendekatan yang kekinian, berbasis teknologi dan lain-lain ya. Juga memanfaatkan sarana prasarana. Juga motivasi dan kepuasan kerja. Meningkatkan motivasi staf dan sivitas serta kepuasan kerja melalui dukungan dan pengakuan. Itu satu keniscayaan. Oleh karena itu, bagaimana strategi implementasi di perguruan tinggi? Yang pertama adalah pengembangan visi bersama, mengembangkan dan menyebarluaskan visi yang jelas untuk institusi. Pelatihan pengembangan kepemimpinan menyediakan pelatihan kepemimpinan untuk ketua prodi, kepala lembaga, para wakil pimpinan, dan unsur lainnya. Kemudian mendorong partisipasi melibatkan semua level dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Kemudian penghargaan dan pengakuan, memberikan penghargaan dan pengakuan atas pencapaian dan inovasi pada stakeholder yang terkait.
Bagaimana implementasi leadership transformasi di perguruan tinggi kami? Kami akan melaporkan selintas tentang studi kasus contoh nyata di perguruan tinggi kami. Bapak Ibu yang saya hormati, dasar kerja kampus Merdeka untuk mewujudkan SDM unggul oleh Kementerian Pendidikan dasarnya adalah Permendikbud tahun nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu dimulai dari pertukaran mahasiswa, magang, mengajar di sekolah, penelitian, kemudian proyek kemanusiaan yang tadi sampaikan, jadi pendekatan melalui proyek untuk inovasi proses pembelajaran, kemudian kewirausahaan, studi proyek mandiri, membangun desa, dan bela negara. Syukur alhamdulillah STKIP Kusuma Negara sudah melaksanakan beberapa di antara 9 program kampus, antara lain Pejuang Muda, Bela Negara, kerjasama dengan Kementerian Pertahanan, dan kampus mengajar. Kami mengikuti mulai dari kampus mengajar 3 sampai yang telah diselesaikan sampai 7, dan saat ini memasuki program kampus mengajar ke-8, dan juga MSIB. MSIB itu adalah magang studi independen, ya, kegiatan mengajar di satuan pendidikan atau AMSP. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam capaian program MBKM di kampus mengajar STKIP Kusuma Negara, yaitu kami mengikuti dari kampus mengajar 3, kampus mengajar 4, kampus mengajar 5, 6, 7, dan saat ini sedang berjalan kampus mengajar 8. Bagaimana capaian MBKM lain? Kami juga melaksanakan program Bela Negara, MBK Bela Negara, Wirausaha Merdeka, Pejuang Muda, magang studi independen, berserikat, dan praktisi mengajar. Insyaallah STKIP Kusuma Negara melaksanakan program tersebut dengan berbagai skema tentunya. Kemudian program yang mandiri adalah yang telah kami lakukan adalah asisten mengajar di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kerjasama MBKM kami juga berkolaborasi dengan berbagai universitas, antara lain dengan pertukaran mahasiswa dengan Universitas di Riau, Universitas Pasir Pangarian, dan juga kerjasama Wirausaha Merdeka dan Wira Muda Praktisi Mengajar dengan program Kemenpora RI Deputi 2. Kemudian kita melaksanakan juga di satuan pendidikan, yaitu program asistensi mengajar di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, capaian IKU, ya, indikator kinerja utama STKIP Kusuma Negara, sebagaimana yang kami sampaikan, bahwa kami programnya ada mulai asisten mengajar, kampus mengajar, MSIP, Pejuang Muda, Wirausaha, dan kemudian kurikulum MBKM. Dan dengan indikator kinerja utama yaitu lulusan dipekerjakan dengan layak. Kalau ukuran dari perguruan tinggi kami punya segmen sasaran, yaitu lulusan kami adalah calon-calon guru dan pendidik, ya. Jadi segmennya adalah calon-calon pendidik dan guru, umumnya guru di sekolah. Dan diharapkan IKU untuk lulusan STKIP Kusuma Negara adalah untuk mendapatkan kesempatan menjadi P3K dan PNS minimal 6 bulan setelah lulus, maksimum
1,5 tahun setelah lulus. Dan syukur alhamdulillah STKIP Kusuma Negara tahun ini sudah melapor lebih dari 150 sudah terserap melalui program P3K maupun ASN dengan berbagai jurusan atau prodi yang ada di STKIP Kusuma Negara. Kemudian mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus. Kemudian dosen berkesempatan mengajar di luar kampus, program studi kerjasama dengan mitra kelas dunia, ya, itu indikator capaian. Hasil kerja dosen diutamakan digunakan dalam masyarakat dan dapat rekoneksi nasional maupun internasional. Praktisi mengajar dalam kampus, kemudian kelas kolaboratif partisipatif, dan juga program berstandar internasional. Walaupun ini berangsur-angsur mencapainya ya, jadi ada tahapan-tahapan yang itu tidak mudah tentunya. Pendidikan itu tidak hanya dalam kelas dan bukan hanya guru, tetapi juga orang tua, bagaimana kita berinteraksi di masyarakat, apa yang disampaikan Mas Menteri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, masuk pada sesi di mana kami dapat menyimpulkan bahwa topik yang kita sampaikan dalam kesempatan ini adalah kepemimpinan transformasional penting untuk menghadapi tantangan dan perubahan di berbagai perguruan tinggi, menerapkan prinsip-prinsip yang dapat membawa peningkatan dan kualitas pendidikan di dalam kampus. STKIP Kusuma Negara telah melaksanakan platform proses tata kelola, baik itu administrasi maupun pembelajaran akademik melalui platform bekerja sama dengan Sevima, yaitu sudah berbasis online. Dan tentunya rekomendasi yang dapat kami sampaikan adalah bagaimana memperkuat visi sebuah institusi dengan melibatkan seluruh staf dan menyediakan pelatihan bagi calon pemimpin untuk berkelanjutan. Makfus adalah satu institusi yang cukup berpengalaman untuk menyiapkan generasi kepemimpinan ke depannya. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya dalam pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan ya dalam penyampaian ini. Insya Allah nanti bisa tukar pikiran di sesi atau tanya jawab. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erinto. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan ke sesi Q&A, ada beberapa pertanyaan ya, mumpung nyambung ya dengan STKIP selaku sekolah tinggi di kepengurukan ini sangat nyambung dengan topik diskusi terkait edukasi ya, inovasi apa sih khususnya dalam pembelajaran seperti itu. Kalau dari Pak Herinto kira-kira melihat situasi tadi teknologi sudah berubah ya, ada AI dalam pendidikan, kemudian generasi yang akan dihadapi juga berbeda juga ya, generasi Alpha, generasi Z itu juga punya preferensi terhadap pembelajaran yang berbeda juga dengan generasi atasnya. Kira-kira dan dari sisi kampus pun juga mau nggak mau harus punya positioning ya. Tadi di Q&A di kolom chat ada sempat nyinggung terkait positioning kampus gitu. Nah itu bagaimana Bapak melihat situasi eksternal seperti ini, ada teknologi, ada perubahan juga dalam peserta didik gitu. Bagaimana kira-kira pendekatan yang relevan ya, pendekatan pengajaran yang relevan sehingga mahasiswa lebih antusias untuk belajar dan harapannya bisa lebih mampu untuk unggul ya dalam ketika nanti sudah pasca perkuliahan seperti itu. Langsung Pak? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih kesempatan untuk merespon. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa
semua perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi kami, tentunya atas perkembangan teknologi yang kekinian ya, sampai pada artificial intelligence, di mana kita dimudahkan, dininabobokan atas perkembangan teknologi. Dan perguruan tinggi dipicu seperti yang saya sampaikan tadi, ketika pandemi COVID-19 itu semua tergagap-gagap dan semua mempelajari dengan seksama, dengan serius, karena platform proses KBM yang dapat dilaksanakan ketika itu ya harus melalui platform digital. STKIP Kusumanegara tentunya secara bertahap telah mengadaptasi itu dengan cara apa? Kerjasama dengan platform penyedia layanan. Jadi penyedia layanan yang digunakan oleh perguruan tinggi ternama di Indonesia, yaitu mohon maaf bisa disebut merek ya, Boleh aja, Pak. PT Sevima yang berkedudukan di Surabaya. Kami telah berkolaborasi lebih dari 7 tahun dan tentunya itu platform penyedia layanan untuk layanan akademik maupun non akademik, dan itu membantu tata kelola dan memudahkan. Di mana di situ ada layanan bagaimana layanan administrasi dan proses KPM dengan LMS-nya, dan juga kalau dalam perspektif Sevima menggunakan skema Edlink ya. Dan juga kita melatih para dosennya agar mereka bisa memanfaatkan teknologi dengan baik secara berangsur-angsur. Alhamdulillah STKIP Kusumanegara sudah berbasis itu seperti ETEC ya, yang selama ini sudah kami kembangkan. Tentunya itu memudahkan dalam rangka menghadapi berbagai karakteristik calon peserta didik atau calon mahasiswa, yang memang ada mahasiswa yang punya karakteristik yang lebih tepat menggunakan proses pembelajaran LMS ya atau Edlink. Namun juga ada karakteristik mahasiswa yang minta dominan untuk kelas yang tatap muka atau reguler. Oleh karena itu kita jadikan kolaborasi, yaitu melalui blended learning dengan pendekatan berbagai cara yang dianjurkan dengan ketentuan, yaitu di samping penyampaian teori-teori oleh para dosen, dan juga kita membuat proyek-proyek ya dengan skema MBKM dan juga skema pribadi privat gitu ya, dosen dengan mahasiswa. Demikian Pak, barangkali ada yang lain, silakan. Terima kasih. Iya Pak, mungkin karena keterbatasan waktu, cuman tadi yang saya dapat ya, saya coba sampaikan lagi tuh terkait kolaborasi. Tadi saya lihat kata kuncinya di kolaborasi, dan memang saat ini memang perguruan tinggi mau nggak mau harus kolaborasi ya, dan kebetulan Makpes ini memang kita juga sangat terbuka ketika ada kolaborasi juga dengan kampus. Bapak itu kan mungkin kita bisa kolaborasi lagi juga ke depannya untuk bisa berinovasi. Dan ada kata kunci lain tadi, pembelajaran online dan offline ya, blended learning ya, sehingga itu mungkin salah satu solusi yang bisa, atau salah satu inovasi yang perlu untuk diterapkan oleh perguruan tinggi sehingga bisa relevan, karena pasca pandemi pun perilaku offline itu juga banyak yang nggak bisa ditinggalkan gitu. Jadi memang harus ada penggabungan antara online, pembelajaran secara online maupun offline, sehingga nggak bisa lepas dan memang itu harus diintegrasikan seperti itu. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu ya Pak, mungkin kita bisa lanjut ke sesi Q&A ya. Mungkin untuk sesi Q&A ini saya kembalikan ke MC, ke Yegi, silakan. Selamat datang di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Kusumanegara Jakarta. STKIP Kusumanegara di bawah naungan Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman. Dalam kurun waktu perjalanannya telah beberapa kali berganti pimpinan. Tahun ini, STKIP Kusumanegara dipimpin oleh Dr. Haji Herinto Siddiq Iriansyah MSI.
Dalam menjalankan kepemimpinannya, Dr. Haji Herinto Siddiq Iriansyah MSI dibantu oleh 3 orang wakil ketua. Dengan jiwa tulus ikhlas kami kan terus mengabdi, mendidik putra-putri harapan pertiwi, bekal iman takwa terpatri dalam. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, STKIP Kusuma Negara telah menyelenggarakan program pendidikan strata 1 yang terdiri dari 6 program studi, yaitu 1. Pendidikan Bahasa Inggris, 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3. Pendidikan Matematika, 4. Pendidikan Guru PAUD, 5. Pendidikan Olahraga, 6. Pendidikan Guru SD. Bersatu tekad dalam semangat juang demi masa. Untuk memenuhi tantangan global serta menciptakan guru yang profesional dan handal, perkuliahan STKIP Kusuma Negara didukung dengan sarana yang cukup memadai, yaitu gedung STKIP milik sendiri yang terdiri dari 2 kampus. Kampus 1 yang berlokasi di Cijantung dan Kampus 2 yang berlokasi di Bintara Raya. Memegang amanah jujur dalam perbuatan. Laboratorium komputer dan ruang akses internet bagi mahasiswa yang bertugas menyiapkan serta melaksanakan pelatihan komputer dan IT, baik untuk mahasiswa, dosen, karyawan, serta masyarakat umum. Laboratorium bahasa yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan laboratorium bahasa, serta mengadakan pelatihan bahasa baik bagi mahasiswa maupun dosen seperti TOEFL, TOEFL, DINE, ELIS, dan lain sebagainya. Perpustakaan sebagai pendukung utama kegiatan akademik yang bertugas untuk mengadakan, mengolah, dan merawat pustaka serta mendayagunakan untuk kepentingan sivitas akademik dan masyarakat. Laboratorium Pendidikan Matematika, Laboratorium Microteaching, Ruang Serbaguna, Ruang BAAK, Ruang LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang menangani kegiatan penelitian ilmiah, menyiapkan karya ilmiah, jurnal, dan majalah kependidikan, serta bertugas menyiapkan program dan kegiatan internal maupun eksternal, pelatihan, seminar, workshop, bakti sosial, dan lain sebagainya. Ruang Penjaminan Mutu dan Pengembangan SDM, Ruang PPL, Ruang Dosen, Laboratorium PAUD dan TPA, Poliklinik sebagai layanan kesehatan mahasiswa dan masyarakat, Bank Muamalat, Koperasi, Masjid sebagai sarana ibadah dan pusat pengembangan spiritual mahasiswa, sarana olahraga serta fasilitas lainnya. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Kusuma Negara Jakarta berkomitmen membangun sistem pengelolaan pendidikan yang handal dan berdaya saing global, terakreditasi BAN PT. STKIP Kusuma Negara Jakarta di bawah naungan IASMA PB Sudirman telah meluluskan lebih dari 15.000 sarjana pendidikan. STKIP Kusuma Negara Jakarta menjadi lembaga pendidikan tinggi keguruan unggul dalam menyiapkan pendidik profesional dan berakhlak mulia yang berbasis sains dan teknologi informasi pendidikan. STKIP Kusuma Negara mengajak Anda untuk menjadi tenaga pendidik dan guru profesional yang handal di bidangnya.
STKIP Kusuman Negara Jakarta membentuk insan pendidik dan guru profesional yang handal dan berdaya saing global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Ketua dan Sivitas Akademika STKIP Kusuma Negara mengundang Anda untuk menjadi pendidik dan guru profesional di bidangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah melihat secara singkat video introduction dari STKIP Kusuma Negara, diiringi juga tadi sesi diskusi hangat dari Pak Herinto dan juga Mas Aditya Yusril. Nah, sebelum kita masuk ke sesi terakhir yaitu sesi Q&A, saya ingin mengingatkan nih Sobat MI bahwa kali ini Makos Institute tengah mengadakan promo payday. Jadi silahkan cek website kami di www.makplasinstitute.com dan dapatkan promo menarik untuk produk-produk kami, diantaranya ada MIFC atau Makplas Institute Facilitator Certification, MICP, Makplas Institute Certification Program, dan juga program-program lainnya. Nah, sebelum mengakhiri sesi kita pada pagi hari ini, saya izin mengundang kembali para narasumber yang telah hadir. Ada Mas Sandra, ada Pak Herinto, dan juga Mas Aditya Yusril untuk kita ada sesi Q&A bersama. Saya sudah menampung beberapa pertanyaan dari para hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini. Oke, mungkin kita langsung aja. Ini ada pertanyaan untuk Mas Sandra. Jadi terkait dengan DSC nih Mas, di DSC season 15 ini, kalau memang ada peserta yang hadir pada hari ini tuh tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut, apa saja sih yang harus dipersiapkan? Dan mungkin ada kaitannya kah dengan materi yang disampaikan sama Mas Sadrah tadi terkait dengan marketing? Apakah fokusnya harus di sana atau fokusnya di konsep bisnisnya dulu? Mungkin silahkan Mas. Oke, jadi kalau misal untuk DSC, sebenarnya kan kalau misal DSC sendiri adalah ekosistem wirausaha yang dibangun oleh diplomat. Jadi marketing itu nanti pasti akan digunakan, pasti akan diperlukan. Tapi untuk tahap awal sendiri, ketika nanti akan mendaftar, yang paling penting adalah ideation-nya mungkin ya, terkait ide-ide bisnis itu sendiri. Jadi nggak melulu atau nggak terkotak di marketing itu sendiri. Marketing itu nanti akan jadi salah satu tools yang akan sangat berguna ketika sudah berjalan kayak gitu. Oke, ada tips dan trik khusus nggak sih buat para peserta yang mungkin tertarik? Apakah harus ada bisnisnya dulu atau misalnya baru ide aja udah bisa dipropose untuk masuk di submission di DSC ini, Mas? Oke, jadi uniknya dari DSC ini, kalau misal teman-teman di sini punya ide aja nih, belum start untuk atau belum start punya bisnis, belum start punya startup, itu bisa banget buat join. Jadi kalau misal dari apa yang saya sampaikan tadi terkait marketing, udah mulai dipikirkan nih, udah punya strategi untuk segmentation apa yang mau disasar, targetnya seperti apa, itu boleh banget buat join. Jadi nanti ketika join di DSC-nya sendiri akan lebih dalam lagi untuk mengembangkan ide-ide yang udah dipunya. Gitu. Jadi ide aja boleh banget buat join DSC. Itu, Kak Egy. Oke, jadi kalaupun baru punya ide tapi sudah dirasa idenya matang dan sudah memenuhi kriteria-kriteria tadi, bisa dicoba untuk submit aja dulu ya dan didaftarkan di DSC season 15 ini ya Mas ya. Betul. Jadi sebenarnya sharing juga sepengetahuan aku dari DSC ini sebelumnya, karena kan kita ini memfasilitasi untuk teman-teman yang punya ide bisnis terkait kewirausahaan. Jadi saya ingatku ada salah satu alumni juga yang berhasil terima hibah dana sebesar 200 juta start dari ide itu aja. Jadi kita juga selain cari memfasilitasi ekosistem wirausaha ini, kita juga membantu untuk ide-ide ini bisa direalisasikan gitu di DSC. Itu sih, Mbak. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk jawabannya Mas Sadra. Nah, saya izin untuk ke narasumber yang lain yaitu Pak Herinto dan juga Mas Aditya Yusril. Mungkin pertanyaannya sama nih, tapi dari perspektif yang berbeda, dari akademisi dan juga dari Makplas Institute sebagai pendukung akademisi di Indonesia juga. Bagaimana sih cara meningkatkan atau bagaimana cara menanamkan mindset seorang entrepreneurial di Civitas kampus gitu ya?
dari perspektif mungkin Pak Herinto sebagai akademisi juga, dan juga mungkin Mas Aditya Yusril sebagai selaku praktisioner, dan juga mungkin akan ada sedikit akademisinya karena kita merupakan institusi pendidikan. Mungkin saya ingin mendengar terlebih dahulu jawaban dari Pak Herinto. Kira-kira jawabannya seperti apa nih Pak? Bagaimana cara menanamkan mindset seorang entrepreneurial kepada aktivitas dari kampus? Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Yogi. Jadi saya akan jawab dalam sudut apa yang kita lakukan ya. Pasti jiwa entrepreneur itu harus dijiwai atau dilandasi oleh seorang dosen. Kami menanamkan memang terus kita dorong dengan pelatihan-pelatihan, dan kita juga melakukan pelatihan mandiri ya, dengan meng-hire narasumber yang kompeten tentunya, dan juga kita melaksanakan platform panggilan ya, di mana ada program dari kementerian tentang entrepreneur, kewirausahaan ya, di mana itu harus ada dosen pendamping yang diawali dengan pelatihan-pelatihan. Dan juga kebetulan ada mata kuliah yang kami ajarkan di sini. Di sini ada dosen-dosen yang memang mengampu mata kuliah entrepreneur bagi calon guru. Dan ini kami sudah latih, kami sudah didik melalui platform, dilatih, dididik oleh kementerian dari pemerintah lah gitu ya. Seperti itu, dengan menyertakan program-program yang dicanangkan pemerintah. Begitu Mbak Yogi. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya untuk Pak Herinto. Mungkin dari Mas Radit, bagaimana Mas tanggapannya terkait dengan bagaimana cara menanamkan entrepreneurial mindset di Civitas Kampus nih Mas? Oke, sebenarnya kalau Makpes sendiri, kami melihat bahwa entrepreneurship itu ada 3 aspek ya. Yang pertama, opportunity seeker ya. Bagaimana kampus atau perguruan tinggi itu juga mau nggak mau harus melihat peluang eksternal ya. Ketika ada perubahan yang terjadi, misal preferensi atau teknologi itu berubah, mau nggak mau harus melihat peluang bahwa ternyata ketika kita bisa embed teknologi di kurikulum atau di sistem pendidikan kampus, itu bisa memberikan peluang lebih baik ke depannya, mulai dari untuk mahasiswanya, untuk calon mahasiswanya lebih tertarik buat milih kampus ya. Kemudian ada yang kedua, aspek kedua adalah risk taker ya. Mau nggak mau kita perlu memang punya intuisi melihat peluang ke depan gitu ya, dengan kita mampu melihat perubahan-perubahan eksternal yang terjadi. Tapi mau nggak mau kita punya ide, kita harus berani untuk menjadi risk taker gitu. Karena kita nggak bisa melakukan perubahan dengan kita melakukan bisnis as usual ya, dengan melakukan sama seperti sedia kala gitu. Mau nggak mau kita harus berani mengambil risiko, tapi risiko yang terkalkulasi gitu. Nah, biasanya banyak mungkin kampus itu penerapannya adalah membuka prodi baru yang mungkin demand-nya di luar negeri banyak, tapi di sini belum tentu. Nah, ini kan risiko yang mungkin perlu diperhitungkan, tapi juga perlu diambil ya ketika kita bisa menjadi inisiator dari suatu program studi. Nah, itu juga bisa menjadi diferensiasi gitu kan. Contohnya kayak Makpes, kami punya program Master MBA ya. Pada saat kita launch, kita set awal sebagai program dengan harga termahal gitu kan, dengan kita kerjasama dengan SPM ITB. Nah, ternyata dengan adanya positioning bahwa kita punya kualitas dengan harga yang mahal, banyak malah peserta yang tertarik ya buat join, dan kelas kami setiap batch selalu penuh. Nah, itu menjadi salah satu case ya yang biasa kalau di sisi Makpes ya. Kemudian yang aspek ketiga itu adalah network collaborator ya. Jadi untuk kita bisa sukses menjadi entrepreneur, kita juga mau nggak mau harus berjejaring ya. Contohnya Makpes, tentunya kami saat ini memang berjejaring dengan pelaku-pelaku akademisi, juga dengan pihak-pihak kampus maupun juga dengan dunia industri ya. Sehingga dengan adanya network, jejaring, kolaborasi yang lebih luas, itu juga akan nanti kembali lagi ke aspek pertama, menghasilkan opportunity lebih banyak. Gitu. Mungkin itu dulu ya dari saya terkait pertanyaan terkait entrepreneurship.
Oke, terima kasih banyak Mas Raditya Yusril untuk jawabannya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk para narasumber telah menjawab beberapa pertanyaan yang telah dilontarkan oleh para hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Herinto yang mungkin sedang ada telepon mendadak ya, kepada Mas Sadra dan juga Mas Raditya Yusril yang telah menjawab beberapa pertanyaan pada pagi hari ini. Baiklah Sobat MI, karena adanya keterbatasan waktu, berakhir pula nih perjumpaan kita pada sesi Marcus Goes to Campus episode kali ini. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada Bapak Dr. Haji Herinto Sidik Iriansyah MSI, selaku Ketua STKIP Kusuma Negara, Mas Sadra Setio Bekti selaku Brand Eksekutif dari PT Wismilak Inti Makmur Tbk, dan yang terakhir adalah Mas Raditya Yusril selaku Associate Business Analyst of Marcus Institute. Dan saya juga izin mengingatkan kepada para hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini untuk dapat mengisi daftar hadir yang telah kita sematkan juga di kolom chat, supaya nanti kita bisa follow up dan ada pemberian sertifikat juga. Dan jangan lupa nih untuk follow akun Instagram @marcusinstitute dan Marcus Events untuk mendapatkan informasi menarik terkait dengan program dan juga event dari Markplus. Dan dimohon bagi para peserta untuk tadi mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat. Dan jangan lupa terus menyaksikan Marcus Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan ketemu lagi kita di sesi selanjutnya. Saya Yegi pamit undur diri dan sampai jumpa di minggu depan. Happy weekend semuanya. Terima kasih. Terima kasih Marcus. Tunggu program berikutnya. Assalamualaikum. Thank you, Marcus. Untuk menjangkau lebih banyak wirausaha Indonesia dan memberikan kesempatan mengembangkan bisnisnya, sehingga DSC hadir menjadi ruang bertumbuh untuk semua elemen, lebih besar dari DSC sebelumnya. Kali ini DSC Season 14 akan menghibahkan dana sebesar 2,5 miliar rupiah. Dan saat ini, DSC Season 14 dengan manifesto karakter bangsa, governance,